perkenalkan, nama saya Ruth Liziati Slaban. Topik yang saya akan bawakan berjudul inflasi. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu inflasi. Inflasi adalah suatu keadaan perekonomian suatu negara di mana terjadi kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam waktu yang panjang. Misalnya pada hari raya Idul Fitri, di mana baju-baju tersebut dibuat naik. Itulah inflasi yang dinamakan sementara. Kita lanjut, yaitu penyebab inflasi. Ada beberapa faktor yang bisa memengaruhi mengapa terjadi inflasi. Yang pertama, meningkatnya permintaan atau demandful inflation. Inflasi ini terjadi karena peningkatan permintaan untuk jenis barang tertentu meningkat. Dalam hal ini, peningkatan permintaan jenis barang atau jasa tersebut terjadi secara menyeluruh atau aggregate demand. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, meningkatnya pembelanjaan pemerintah, yang kedua, meningkatnya pihak sektor swasta, dan yang ketiga, meningkatnya permintaan barang untuk diekspor. Kita lanjut. Yang kedua, meningkatnya biaya produksi atau cost push inflation. Inflasi ini terjadi karena meningkatnya biaya produksi. Adapun peningkatan biaya produksi disebabkan oleh kenaikan harga bahan-bahan baku, misalnya harga bahan bakar naik dan upah buruh naik. Dan yang ketiga ialah tingginya peredaran uang. Inflasi ini terjadi karena uang yang beredar di masyarakat lebih banyak dibandingkan dengan yang dibutuhkan. Ketika jumlah barang tetap, sedangkan uang yang beredar begitu banyak, meningkat 2 kali lipat, maka bisa terjadi kenaikan harga-harga hingga 100%. Kita lanjutkan ke dalam jenis-jenis inflasi. Bukan hanya faktor-faktor penyebab saja yang berbeda-beda, inflasi pun ada beragam jenisnya, dibagi atas 3 hal. Yang pertama kita bahas yaitu jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. Berdasarkan tingkat keparahannya dibagi menjadi 4, yaitu inflasi ringan. Inflasi ringan ini masih mudah untuk dikendalikan dan belum begitu mengganggu perekonomian suatu negara. Yang kedua, inflasi sedang, yaitu inflasi yang dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat berpenghasilan tetap, namun belum membahayakan aktivitas perekonomian suatu negara. Inflasi ini berada di kisaran 10% sampai 30% per tahun. Yang ketiga, inflasi berat, yaitu inflasi yang mengakibatkan suatu kekacauan pada suatu negara. Yang keempat, inflasi sangat berat, yaitu inflasi yang telah mengacaukan perekonomian suatu negara dan sangat sulit untuk dikendalikan meskipun sudah dilakukan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kita lanjut ke dalam jenis inflasi berdasarkan penyebabnya. Inflasi berdasarkan penyebabnya dibedakan menjadi 2, yaitu demandful inflation dan juga cost push inflation. Yang pertama kita bahas demandful inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena permintaan akan barang atau jasa yang cukup tinggi. Dan yang kedua, cost push inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena terjadi kenaikan biaya produksi sehingga harga penawaran menjadi naik. Jenis inflasi berdasarkan sumbernya dibagi menjadi 2. Yang pertama, domestic inflation dan imported inflation. Kita lanjut, yaitu teori-teori inflasi. Jadi, teori-teori inflasi ini dibagi menjadi 3, yaitu teori kuantitas, kedua teori Keynes, dan juga teori struktural. Yang pertama kita bahas yaitu teori inflasi. Inflasi ini kerap terjadi secara tiba-tiba tanpa peringatan apapun. Teori kuantitas ini seperti yang disebutkan pada pengertian inflasi di atas, semakin banyak uang yang beredar, maka semakin harga akan naik. Yang kedua, teori Keynes, yaitu di mana masyarakat ingin hidup melebihi batas kemampuan ekonominya dengan membeli barang atau jasa secara kelebihan. Sesuai hukum ekonomi, semakin banyak permintaan, sedangkan penawaran tetap, maka harga-harga tersebut akan naik.
Dan yang ketiga, teori struktural. Inflasi juga dapat terjadi ketika produsen tidak bisa mengantisipasi dengan cepat terjadinya kenaikan permintaan akibat pertambahan penduduk yang sangat meningkat. Kita masuk ke dalam cara mengatasi inflasi. Yang pertama, kebijakan fiskal, yaitu kebijakan fiskal ini adalah langkah pertama untuk mengatasi inflasi, yaitu dengan cara menghemat pengeluaran pemerintah, menaikkan tarif pajak, dan lain-lain. Kedua, kebijakan moneter, yaitu kebijakan penetapan persediaan kas. Dengan mengurangi jumlah uang beredar, inflasi dapat ditekan. Bank sentral dapat mengambil keputusan untuk mengurangi uang yang beredar dengan jalan menetapkan persediaan uang yang beredar dan menetapkan persediaan uang kas pada bank-bank. Yang ketiga, kebijakan diskonto, yaitu kebijakan yang meningkatkan nilai suku bunga agar masyarakat bersemangat untuk menabung uangnya di bank. Yang keempat, kebijakan operasi pasar, yaitu mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menjual surat-surat berharga. Dan juga kebijakan lainnya. Di samping kedua jenis kebijakan di atas, ada pula kebijakan-kebijakan yang lain yang dapat ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatasi inflasi ini, yakni meningkatkan produksi dan menambah jumlah barang di pasar, yaitu dengan cara pemerintah dapat melonggarkan keran impor dengan cara menurunkan bea masuk barang impor seperti membuka keran impor beras. Dan yang kedua, menetapkan harga maksimum untuk beberapa jenis barang. Penetapan harga tersebut akan mengendalikan harga yang ada, sehingga inflasi tersebut dapat dikendalikan dengan baik. Sampai di sinilah pelajaran. Sinilah pelajaran inflasi yang dapat saya bawakan. Terima kasih. Selamat menonton.